Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Masjid Rahab. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Lampung dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Pada hari ini saya akan melakukan hands-on pada paket tracer dengan judul Physical Layer Exploration Physical Mode. Oke, seperti kita lihat background skenario-nya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum dengan Cisco Packet Tracer dengan materi Physical Layer Exploration. Hands-on ini berfokus pada bagaimana sebuah perangkat dapat terhubung ke dalam jaringan lokal dan bagaimana paket berjalan dari komputer menuju server tujuan di internet. Tujuan dari hands-on ini adalah untuk memahami informasi alamat IP pada perangkat seperti IP address, subnet mask, dan default gateway. Selain itu, hands-on ini juga bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara IP lokal dan IP public, serta melihat bagaimana paket data melewati beberapa router sebelum sampai ke server tujuan. Dalam praktik ini saya akan menggunakan beberapa perintah sederhana yaitu ipconfig untuk melihat informasi IP pada komputer website dan juga kita akan masuk ke dalam website yaitu www.tellmemyip.com untuk melihat IP public yang kita miliki dengan perintah traceroute kita akan menemui dan menelusuri jalur paket menuju website dengan www.hawaii.edu. Oke, kita mulai aja langsung ke dalam step pertama. Oke, bisa kita lihat yang pertama, instruction, part 1. What is my IP address? Your IP address is used to identify your computer when sending the received packet, similar to how your home address is used to send and receive email. You can use the ipconfig command on Windows and the ipconfig command on Mac OS and Linux. Oke, berdasarkan hasil perintah ipconfig pada home PC di paket tracer, IP address yang digunakan adalah dengan IP address 192.168.0.75 dan subnet mask 255.255.255.0 dengan gateway 192.168.0.1. Oke, akan kita coba. Kita coba di bagian command prompt. Ya, kalau kita ketik ipconfig. Oke, di sini kita dapat informasi bahwa kita link lokal IPv6 address kita berapa dan link IPv4 kita ada di 192.168.0.75 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan gateway 192.168.0.1. Artinya sudah sesuai. Oke, untuk perangkat pribadi saya, IPv4 address dan default gateway dapat dilihat dengan menjalankan perintah ipconfig. Lalu hasilnya diisi sesuai tampilan pada laptop masing-masing. IPv4 address adalah alamat yang digunakan oleh perangkat untuk dikenali di dalam jaringan. Pada contoh IP 192.168.0.75 termasuk IP private karena digunakan di jaringan lokal dengan subnet max 255.255.255.0 atau /24 menunjukkan bahwa perangkat berada di dalam jaringan yang sama dengan perangkat lain yang memiliki awalan IP 192.168.0 dan titik sekian. Default gateway-nya 192.168.0.1 adalah alamat router yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan lain atau internet. Lanjut ke step 2. What is the IPv4 address for my router? IPv4 address lokal dapat dilihat pada bagian default gateway dari hasil ipconfig. Pada contoh, pada paket tracer, IPv4 address router adalah 192.168.0.1. Default gateway adalah router utama yang menjadi pintu keluar dari jaringan lokal. Jika komputer ingin mengakses website atau jaringan lain di luar jaringan lokal, maka paket data akan dikirim terlebih dahulu ke default gateway. Lalu di step ketiga ada what is my public IP for address.
Untuk melihat IP public di paket tracer, kita harus membuka home, lalu ke desktop, lalu pergi ke browser, lalu masukkan alamat. Kita di sini akan coba menggunakan www.tellmemyip.com. Setelah itu, catat informasi yang muncul seperti IP public address-nya ada berapa, ISP-nya berasal dari mana, dan lokasinya berasal dari mana. Untuk laptop pribadi, public IP dapat dicek dengan membuka Google lalu mencari What is my IP. IP public adalah alamat yang digunakan perangkat saat berkomunikasi di internet. IP lokal seperti 192.168.0.75 hanya digunakan di dalam jaringan rumah, sedangkan IP public digunakan ketika perangkat mengakses server di internet. Perubahan IP private ke IP public biasanya dilakukan oleh router menggunakan NAT atau Network Address Translation. Oke, kita di sini akan melakukan percobaan di paket tracer. Kita buka PC, lalu kita ke web browser. Kita ulang. Masuk rel, lalu kita akan mengartikan www.tellmemyip.com. Oke, bisa kita lihat kita mendapatkan informasi. IP public yang kita miliki ada di 10.70.93.27 dengan ISP Comcast Cable Communication dengan lokasi di Pacific Grove, California, USA dengan geolocation atau titik koordinat di 363650.N1215508.0W. Oke. Kita lanjut ke step 4. Examine the connection in your network. What does the connection look like between your device and your router? It's wired or wireless. Where is the router that your device uses to access the internet? Okay. Koneksi antar perangkat saya dan router menggunakan Wi-Fi. Router berada di rumah dan berfungsi sebagai penghubung jaringan lokal ke internet. Koneksi dari router ke internet yang menggunakan layanan ISP biasanya melalui kabel fiber optik atau modem dari provider. Jika menggunakan host IP, host HP, maka koneksi internet berasal dari jaringan seluler. Pada jaringan rumah, perangkat biasa terhubung ke router melalui kabelan atau Wi-Fi. Router kemudian menghubungkan jaringan lokal ke ISP. Jenis koneksi dari router ke internet bisa berbeda-beda, misalnya fiber optik, kabel koaksial, DSL, satelit, atau jaringan seluler lainnya. Lalu di part 2, ada trace the path between source and destination. Oke, di sini kita akan melakukan praktikum. Pada home PC di paket tracer, jalankan perintah tracer www.hawaii.edu. Contoh hasil trace route pada modul menunjukkan bahwa paket melewati beberapa hop sebelum menuju server University of Hawaii. Oke, kita langsung coba di command prompt kembali. Kita coba di tracer www.hawaii.edu. Oh, I-nya 2. Oke, di sini kita bisa melihat tracing route sedang berjalan. Oke, apa sih trace route sendiri? Trace route sendiri digunakan untuk melihat jalur yang melewati dari paket dari komputer menuju server tujuan. Setiap baris disebut hop. Hop pertama biasanya adalah router lokal dan hop berikutnya adalah router ISP. Lalu paket akan melewati jaringan lain sampai mendekati server tujuan.
Bisa kita lihat di sini kita tracing route untuk mencapai ke tujuan server Hawaii Edu adalah 17 hop. Ini di mana pada hop pertama sudah pasti adalah internet jaringan lokal dan hop terakhir adalah jaringan ISP itu sendiri. Trace complete. Oke. Investigate the second hop in the trace route output. Pada contoh trace route hop kedua, yaitu di 1, 10, 120, 89, dan 61, hop kedua menunjukkan router pertama di luar jaringan lokal. Router ini biasanya milik ISP atau disebut POP, Point of Presence. POP adalah titik tempat ISP menyediakan layanan internet untuk pelanggan. Koneksi dari rumah pengguna ke POP disebut dengan local loop atau last mile. Step 3, attempt to discover the physical location of the IP address for your ISP POP. Untuk bagian ini, gunakan IP hop kedua dari hasil trace route laptop pribadi kamu. Lalu cari menggunakan website IP lookup. Di mana format jawabannya adalah biasanya to and hop IPv4 address, ada ISP, ada city, ada region, dan ada country. IP lookup sendiri digunakan untuk mencari informasi pemilik IP address seperti ISP, kota, region, dan negara. Namun, lokasi dari IP lookup tidak selalu akurat. Kadang lokasi yang muncul adalah kantor ISP atau lokasi administratif, bukan lokasi fisik router yang sebenarnya. Bisa kita lihat di sini ada beberapa contoh proses dalam melakukan trace route. Lalu untuk menghentikan trace route, jika mengalami request timeout bisa dengan Ctrl+C. Lanjut ke step 4. Investigate why geological information is not always accurate. Geologi IP tidak selalu akurat karena lokasi IP biasanya berdasarkan data yang didaftarkan oleh ISP. Lokasi tersebut bisa mengarah ke kantor ISP pusat data atau titik koordinat umum yang tidak sesuai dengan posisi fisik router sebenarnya. IP address tidak selalu menunjukkan lokasi perangkat secara tepat. Karena itu, hasil IP lookup harus dilihat sebagai perkiraan, bukan lokasi pasti. Modul memberi contoh kalau banyak IP yang diarahkan ke lokasi Kansas sehingga menyebabkan kesalahan informasi. Kita akan lanjut ke step 5, investigate the local ISP network. Pada contoh trace route di paket tracer, hop yang termasuk jaringan Comcast adalah hop 2 sampai hop 9. Contoh daftar hopnya bisa kita lihat di sini, dari 1 sampai dengan 9. Untuk pertanyaan interface hop 3 dan hop 4, jawabannya harus dilihat langsung di bagian paket tracer dengan masuk ke gedung Monterey CA. Lalu klik router dan cek bagian interface pada tab config. Yang format jawabannya adalah IPv4 address pada hop ketiga, IP-nya adalah 10.110.178.133 dan router atau interface-nya. Hop 3 dan hop 4 berada di jaringan lokal ISP Comcast di area Monterey. Tidak semua interface router muncul di trace route karena trace route hanya menampilkan interface router yang menerima atau membalas paket pada jalur tertentu. Oke, lanjut ke step terakhir. Investigate the domain names in the output to discover more clues about the location of routers at each hop. Dari nama domain pada hasil trace route, kita bisa memperkirakan lokasi router, contohnya Monterey berada di Monterey, California, ada Sunnyvale, CA ada di Sunnyvale, California, dan ada OHNET ada di University of Hawaii Network. Bisa kita lihat pada contohnya misalnya pada hop 5 ada domain name-nya dan juga ada IP address-nya. Nama domain router sering berisi petunjuk lokasi, misalnya Santa Clara CA berada di router kemungkinan berada di Santa Clara, California. Namun penamaan domain tergantung administrator jaringan, tidak selalu pasti. Selanjutnya di step 7, investigate the link between Comcast and Internet. Hop ke-10 pada contoh trace route, interface untuk hop ke-10 harus dicek langsung pada router internet di gedung-gedung. Pada hop ini, paket mulai berpindah jaringan ke jaringan internet. Perpindahan antar jaringan ISP biasanya terjadi di EXP atau Internet Exchange Point, yaitu tepat beberapa jaringan saling bertukar traffic internet.
Di step 8, ada investigate internet. Internet bukan internet versi baru, tetapi jaringan khusus untuk riset dan pendidikan internet. Internet digunakan oleh komunitas pendidikan, penelitian industri, dan pemerintah untuk koneksi jaringan berkecepatan tinggi. Untuk pernyataan kecepatan backbone internet, isi sesuai hasil pencarian referensi yang digunakan. Contohnya adalah internet menyediakan backbone jaringan berkecepatan tinggi untuk kebutuhan pendidikan dan penelitian. Internet berperan sebagai jaringan yang menghubungkan institusi pendidikan dan riset dalam threshold ini. Internet menjadi salah satu jaringan yang dilewati paket sebelum menuju Universitas of Hawaii. Di step 9, hop ke-11 pada contoh threshold adalah ET2303457 Internet Edu. Domain loss menunjukkan lokasi Los Angeles. Pada tahap ini, paket sudah keluar di area San Francisco, by area dan menuju Los Angeles sebelum melintasi Samudra Pasifik di Hawaii. Pada step 10, investigate the link across the Pacific Ocean. Bisa kita lihat pada hop ke-12 pada contoh threshold, jumlah submarine kabel Heroes Beach, nama submarine, landing point di Hawaii, dan jumlah kabel di landing point Hawaii. Lonjakan waktu pada hop 11 ke 12 menunjukkan jarak yang jauh. Hal ini terjadi karena paket melintasi Samudra Pasifik di California menuju Hawaii melalui kabel bawah laut dan submarine kabel. Terakhir pada step 11, investigate the link between Internet and the University of Network Hawaii. Domain UNET menunjukkan bahwa paket sudah masuk ke jaringan University of Hawaii. Pada tahap ini, paket telah berpindah dari jaringan internet ke jaringan kampus University of Hawaii. Dan yang terakhir, pada step ke-12, investigate the last known IP address and the threshold output. Request timeout terjadi karena router, firewall, atau server tujuan tidak memberikan balasan terhadap threshold. Hal ini umum terjadi pada jaringan nyata karena alasan keamanan. Walaupun threshold tidak sampai menampilkan server terakhir, jalur paket sudah dapat dilacak sampai jaringan University of Hawaii. Conclusion of some things considered. Dari hasil praktik ini dapat disimpulkan bahwa paket data dari komputer tidak langsung sampai ke server tujuan. Paket melewati beberapa jaringan, mulai dari jaringan lokal, router ISP, jaringan